Motivasi bisa bikin kita makin produktif saat bekerja. Apa iya? Sebelum kita lanjut, mungkin masih ada nih teman-teman yang ngerasa ketika melakukan pekerjaan apapun merasa malas atau capek. Hingga pekerjaan yang kita lakukan bisa selesai dalam waktu yang lebih lama. Atau merasa akhir-akhir ini masih banyak target-target yang belum tercapai. Nah, buat kamu yang merasa belum masuk ke dunia kerja atau sudah masuk dalam dunia kerja, yuk simak video berikut ini. Kira-kira motivasi itu apa sih? Motivasi ialah kemauan untuk berusaha mencapai prestasi. Menjadi benar-benar termotivasi berarti merasa ada keinginan untuk melakukan tugas apapun yang perlu diselesaikan untuk mencapai suatu target ataupun tujuan. Teman-teman, ketika kita melakukan pekerjaan tanpa adanya motivasi, kita ibaratkan sebuah mesin yang bergerak tanpa adanya sebuah tujuan, yang dimana kita berhenti atau lanjut sesuai dengan kehendak manusia yang mengaturnya. Nah, maka dari itu, yuk simak video ini biar kamu makin ngerti. Hai teman-teman, di sini aku mau ngejelasin nih tentang motivasi di dunia kerja dan juga self-esteem. Begitu juga dengan hubungan antara keduanya. Pertama, motivasi di dunia kerja. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi motivasi kerja adalah emotional weather, yang mencerminkan norma dan sikap dalam budaya organisasi. Dan yang mempengaruhi moral, sikap, tingkat stres, dan proses komunikasi pada pekerja. Kedua, suasana kerja yang oke bukan digambarkan hanya dengan pekerja yang selalu bersama. Suasana kerja yang efektif memungkinkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal tanpa menjadi ancaman bagi orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang self-esteem. Apa sih itu self-esteem? Self-esteem adalah istilah yang menggambarkan perasaan seseorang secara keseluruhan tentang arti diri sendiri atau nilai pribadi. Jadi, self-esteem bisa didefinisikan seberapa besar kamu menyukai dan menghargai diri kamu sendiri terlepas dari berbagai kondisi yang ada di dalam diri kamu. Sekarang, kita akan membahas hubungan antara self-esteem dan motivasi di dalam dunia pekerjaan. Jadi, ketika self-esteem kalian stabil, kalian akan punya kemaksimalan dalam pekerjaan kalian. Dan juga self-esteem yang tinggi atau self-esteem yang sehat akan menjadi motivator yang baik dalam pekerjaan kalian. Oke, di sini aku mau jelasin tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi motivasi kerja. Yuk disimak. Yang pertama, energize. Energize adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh seorang pemimpin perusahaan kepada bawahannya yang seperti energize adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan saat mereka memberikan contoh yang benar dan komunikasi yang jelas. Kedua, encourage. Encourage adalah dukungan motivasi yang dilakukan dengan cara penghargaan, coaching, dan pemberdayaan. Encourage adalah dukungan motivasi melalui pemberdayaan, coaching, dan penghargaan. Ketiga, exhorting. Exhorting adalah bagaimana pemimpin perusahaan memberikan pengalaman melalui pengorbanan dan inspirasi. Nah, selain faktor-faktor yang tadi udah disebutin, ada juga nih reward atau penghargaan yang diberikan oleh seorang pemimpin perusahaan kepada bawahannya. Apa aja sih? Yang pertama, intrinsic reward. Intrinsic reward yaitu pemberian penghargaan yang tidak berwujud nyata. Contoh, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan dalam bekerja, serta pujian dan penghargaan dari atasan di perusahaan. Yang kedua, extrinsic reward. Extrinsic reward adalah penghargaan yang memiliki wujud nyata. Contoh, kenaikan gaji, hadiah, tunjangan, maupun bonus. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hierarki kebutuhan manusia. Nah, hierarki kebutuhan manusia itu memiliki 5 level. Nah, yang pertama itu adalah psychological needs. Psychological needs atau kebutuhan fisiologis manusia. Nah, kebutuhan ini itu contohnya seperti makan, minum, tempat tidur atau tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, dalam dunia pekerjaan, kebutuhan ini dapat direalisasikan dengan cara seorang atasan memberi upah yang cukup kepada karyawan guna memenuhi kebutuhan fisiologis manusia. Lalu pada level kedua ada yang namanya safety needs. Safety needs ini merupakan kebutuhan akan rasa aman. Contohnya itu seperti rasa aman dari wabah penyakit, dari serangan, atau dari penyerangan teroris, dan lain-lain. Nah, tetapi tidak secara fisik doang, mental pun membutuhkan yang namanya rasa aman. Contohnya seperti kebebasan, atau terlepas dari stres, dan lain-lain. Dalam dunia kerja, hal ini itu dapat direalisasikan dengan cara adanya kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini gunanya itu untuk menjamin para pekerja memiliki rasa aman ketika bekerja di suatu perusahaan. Nah,
Yang ketiga, ada yang namanya social needs atau kebutuhan untuk bersosialisasi. Nah, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, oleh karena itu kebutuhan ini tuh sangat penting. Contohnya itu seperti kebutuhan kita untuk dekat dengan keluarga, memiliki sahabat, atau bahkan memiliki rasa sayang kepada orang lain. Nah, untuk dalam dunia pekerjaan, kebutuhan ini tuh dapat direalisasikan dengan cara adanya proyek bersama dengan karyawan lainnya guna membentuk bonding yang kuat antar karyawan. Selain itu, dapat juga dengan adanya rekreasi tahunan, seperti pergi ke tempat bermain atau kemana. Lalu pada level keempat, ada yang namanya esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai atau akan dihargai. Nah, kebutuhan ini itu contohnya seperti pengakuan, dihargai orang lain, dan lain-lain. Kalau misalkan dalam dunia pekerjaan, hal ini itu dapat direalisasikan dengan cara, misalkan nih, ada seorang karyawan yang berhasil mencapai target. Nah, oleh karena kita memberikan apresiasi yang cukup baik untuk dia karena telah mencapai target. Nah, pada level yang terakhir ini, ada yang namanya self-actualization needs atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini yaitu di mana kita ingin mengembangkan diri kita atau kita ingin menunjukkan diri kita kepada orang lain. Kalau misalkan kita ingin mencapai level tersebut, kita itu perlu mengimprove diri kita sendiri. Kita tuh perlu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan dalam dunia pekerjaan, tuh kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara kita memberi kesempatan nih kepada karyawan yang lain untuk mengerjakan sesuatu sesuai potensi-potensi yang mereka miliki. Gunanya untuk mengembangkan diri mereka dan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Reinforcement theory atau teori penguatan adalah teori yang disampaikan oleh seorang psikolog yaitu B.F. Skinner. Teori penguatan ini adalah teori yang menjelaskan bahwasanya perilaku manusia itu merupakan hasil dari hal baik dan hal buruk yang terjadi pada kondisi yang sama pada masa lalu. Nah, apa maksudnya? Jadi secara sederhananya, perilaku individu yang konsekuensinya itu positif itu cenderung akan diulang, sedangkan kebalikannya, perilaku individu yang menghasilkan konsekuensi negatif itu kemungkinan untuk diulangnya itu lebih sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Sehingga bisa dikatakan ada hubungan atau keterkaitan antara perilaku yang dilakukan oleh individu itu dengan konsekuensi yang didapatnya, alias ada sebab akibatnya. Nah, proses yang dapat mengubah perilaku karena ada atau kurangnya penghargaan atau konsekuensi positif tersebut dinamakan modifikasi perilaku.